Wangan Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaiton qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrisi bainahum rahu muslimun. Dia kan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, orang-orang yang Islam maksudnya. Dicontohkan oleh Rasulullah di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab orang-orang yang sholat itu setan sudah putus asa tidak akan mungkin lagi disembah. Nah, itu. Intinya itu bukan jazirahnya Arabnya itu loh, sholatnya itu loh. Orang kalau udah sholat itu setan itu putus asa untuk disembah. Gantinya baliho. Nah, itu radong ya. Gimana komentator mah dodong gitu. Gantinya baliho mah dong apa kayak. Walakin fit tahrisi bainahum, tetapi setan itu akan berusaha untuk tahrish. Oke. Shin besar ngundak anu ya. Dikritik ya. Tahrish. Nah, itu. Di antara orang-orang yang sholat diadu domba. Adu domba. Diadu domba maksudnya bukan domba dengan domba orang. Orang diadu orang itu namanya adu domba. Biar bertengkar gitu loh. Aku Pak Kiai bertengkar. Oh enggak, aku enggak bertengkar aku. Jangan salah ya. Aku kan hanya menjawab. Orang yang mengajak bertengkar dengan saya jawab dengan nada humor. Supaya orang itu terhibur. Nah itu toh. Nah karena dia mengkritik saya, menjelek-jelekan saya, itu karena dia sedang ada masalah dengan dirinya. Mungkin dengan istrinya, mungkin dengan keuangannya, mungkin dengan pondok yang dibangun nggak jadi-jadi, mungkin nggak ada santrinya, mungkin nggak ada yang undang, mungkin jenggotnya nggak tumbuh-tumbuh. Nah itu, ya banyak toh. Nah dia marah dengan dirinya sendiri dan takdirnya, saya itu cuma jadi sasaran. Nah oleh karena itu saya tanggapi dengan humor, mudah-mudahan bisa menghibur. Kan menghibur sesama orang beriman kan pahalanya besar. Nah perkara dia tidak terhibur malah ngamuk, lah itu bukan salah dokternya. Nah itu, dokter cuma ngasih resep dan obat, oleh pasiennya malah obatnya itu enggak diminum, gitu, atau diminum apa seluruhnya, enggak pakai aturan, terus mampus. Nah itu kan bukan salah dokternya itu. Itu loh, aku niatnya menghibur aku. Sungguh. Ngece. Ya berarti kowe nek sadar tak ece berarti kowe normal, anu toh? Isih normal. Jadi jangan salah ya, orang marah-marah itu dengan orang lain yang enggak kenal, kadang-kadang mengatasnamakan nahi mungkar, kadang-kadang mengatasnamakan agama, kadang-kadang ini mengatasnamakan karena dia sesat maka saya luruskan. Orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya sendiri. Gitu loh. Atau dengan otaknya. Iya, kalau baik-baik saja, sehat walafiat. Afiat, gitu. Enggak pernah, saya enggak pernah nge-head orang, enggak pernah toh. Ya kan enggak pernah. Enggak pernah, misalnya sopo, enggak pernah saya. Kecuali kalau ngaco bener gitu loh. Ngaco bener bikin rusak, misalnya menghina ulama-ulama, itu baru. Itu pun ya secukupnya. Dan rata-rata kenapa yang saya serang itu enggak pernah berani menjawab? Ya karena memang argumentasi saya kuat kan itu. Gitu loh. Nah yang nyerang saya kan banyak, tapi ya enggak apa-apa, itu mencari penonton dan subscriber gitu. Cuma tak perhatikan itu kadang-kadang itu ada channel yang kalau ghibah itu penontonnya banyak. Tapi kalau membicarakan selain ghibah, membicarakan keburukan orang itu penontonnya banyak. Tapi kalau tidak membicarakan keburukan orang enggak ada yang nonton. Jadi dia dapat duitnya itu kan dari memakan bangkai saudaranya sendiri. Loh Pak Kiai ya ghibah, ya enggak, saya enggak sebut namanya. Gitu. Saya kan enggak sebut namanya, ghibah itu kan menyebut namanya. Gitu loh. Itu tadi malam tak terangkan soal eksistensi keburukan. Menurut filsafat eksistensialisme, wah itu tuh ora dong meneh filsafat eksistensialisme iki sapa? Orang tak kenal kayak koncoku jenenge iki Kegat, Bang. Ora ngerti kuwi ya to. Kok Kegat sapa kuwi? Itu paling bahasa Inggris. Nietzsche, itu tuh.
Nitsa itu orang pelayan. Nah, wong pekok nanggapi aku tuh. Pergi ke perpustakaan Al Azhar Kairo, baca semua buku terus kemudian hadapi saya debat, itu pantas lah. Gitu. Orang tau maca buku, diwaca kitab tok, gitu toh. Ya kitab itu hanya bisa dianalisis dengan ilmu pengetahuan yang berkembang kan gitu. Sihir-sihir ya puisi-puisi lama bahasa Arab zaman ketak ra enak kae toh. Wis belas ora update ngono, toh. Ngono arep nyerang aku lho. Ana wis pinter masalahnya ora bakal nyerang karo aku. Wah bener ya Pak Kiai ya mesti. Ternyata Gus Pak itu benar ya. Yo ken biyen ngono ta. Ken biyen. Sombong tenan. Iki wah iki mesti ana Udin. Larak tenan. Anggere ana. Soale Udin iki nginceng ini iki lho. Nginceng ini. Udin itu kan admin GFC bagi penonton. Kalau ada Udin mesti saya ngomongnya agak anu. Karena aku ki memenuhi harapan yang datang kan itu. Yang datang Udin mengharapkan konten-konten seperti ini ya, makanya keluar seperti ini. Kan itu tuh. Harapannya ada orang harapan mau celutak. Ya mesti keluar bab tentang celutak kan itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berpikir luas. Afalam tasiru fil ar. Apakah kalian tidak berjalan di muka bumi itu maksudnya itu berjalan secara fisikly. Ini dah tafsir standarnya. Dan esensinya itu hakikatnya berjalan-jalan itu kan mempelajari sesuatu. Makanya santri itu jangan hanya baca kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Baca-baca yang lain juga. Kan itu toh. Tapi harus hati-hati. Gitu loh. Seperti Imam Al-Ghazali itu loh, ahli kimia. Maka beliau bisa menulis kitab Kimia itu Sa'adah kan gitu loh, kimia kebahagiaan kan itu. Beliau juga seorang filosof, maka beliau bisa menulis Tahafutul Falasifah kan itu. Ketersesatan para filosof dan enggak menyebut namanya. Sebenarnya kita ya tahu lah filosof siapa yang dikoreksi oleh Imam Al-Ghazali kan itu. Itu loh, berbicara masalah sastra, berbicara masalah musik. Karena Imam Al-Ghazali paham. Itu loh, jangan udah mendeklarasikan diri sebagai dai kayak kata dalam tempurung itu loh. Kata dalam tempurung itu ada kata di dalam tempurung. Dari lahir sampai tua itu di situ terus. Jadi dia itu merasa bumi itu ya cuma segitu. Itu loh. Nah, Islam itu kan harus di breakdown. Harus dianalisis dengan berbagai macam disiplin ilmu. Masalahnya itu satu aja. Mendeklarasikan diri sebagai ulama, sebagai dai. Berarti kan dia mendeklarasikan diri sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus nabi, penerus para nabi. Nah pertanyaannya kembali seperti yang disampaikan Guru Sekumpul, disampaikan Mbah Tim, disampaikan Kiai Abdul Muhid, guru-guru saya itu. Disampaikan yang lain-lain. Kamu itu jadi ulama itu apa kamu disuruh Rasulullah? Kalau enggak disuruh jangan cerewet. Itu loh, enggak usah pakai baju ulama. Itu loh, kalau pakai baju ulama ujung-ujungnya namanya pasti donatur itu tadi, gitu loh. Apa dikira jadi ulama itu enggak ada SK-nya dari Rasul? Ya ada. Guru umum di Indonesia aja ada SK-nya dari Menteri Pendidikan nih. Nah itu tuh. Nah, asal pakai baju apa kuwi jenenge jubah, pecis, ngingu jenggot, hafal 1-2 syair Arab, hafal 1-2 hadis, hafal 1-2 kalimat ulama, hafal 1-2 ayat Quran, gambleh mulutnya, ya rusak umat kalau caranya begitu. Gitu loh. Nah, ini ya, dipahami itu. Sekarang itu banyak sekali tukang gambleh itu enggak pernah disuruh Rasulullah. Loh kan enggak disuruh Rasulullah kok mendeklarasikan dirinya sebagai pegawai Rasulullah loh. Itu loh. Nah itu repotnya, makanya umat jadi rusak. Itu loh. Orangnya jadi ya rusak. Ini agak keras ya, agak keras ya. Ya diajak apa istikharah juga enggak mau, alasannya macam-macam. Ya udahlah istikharah dengan cara apapun, tidak usah dengan cara yang saya
sampaikan itu. Istikharah lah, ketemulah Rasulullah kamu. Itu loh. Ketemulah Rasulullah. Itu loh. Nah, ini agak keras nih karena ini sudah kelompok itu sudah cenderung menjelma menjadi khawarij ya, saya khawatirnya itu. Itu semua dibusukkan nih. Nah, mengkritik pemerintah itu boleh, harus. Semua ulama itu pada dasarnya adalah oposisi karena ulama harus menasihati umara, berarti kan oposisi kan. Hakikat oposisi kan menasihati, mengkritik, memberi masukan. Tapi tidak menyebarkan kebencian, tidak menyuruh umat untuk membenci penguasa. Enggak ada itu. Itu khawarij itu yang melakukan itu. Sejak zaman Sayyidina Ali, bahkan sejak zaman Sayyidina Umar itu. Berlanjut lebih seru pada zaman Sayyidina Utsman, menjadi-jadi pada zaman Sayyidina Ali. Umat diajari membenci penguasa. Itu loh. Penguasa dibusuk-busukkan. Nah itu enggak benar kayak begitu. Itu ciri khawarij itu. Khawarij itu orang yang keluar dari barisan Rasulullah. Dan khawarij itu selalu mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu. Itu loh. Lawang amar ma'ruf nahi mungkar itu apa definisinya enggak tahu. Metodologinya bagaimana, sistemnya bagaimana, belum mempelajari. Loh kok sudah kowar-kowar. Ya membuat kerusakan loh. Itu loh. Saya itu tidak membela pemerintah, saya membela umat. Jangan sampai umat itu ada kebencian di hatinya kepada penguasa. Mengkritik ya mengkritik. Nah, tapi jangan terus menciptakan kebencian dan memframing terus-menerus. Ini Jenderal Dudung yang sekarang kayaknya mau jadi sasaran juga. Ya, gara-garanya kan ngomong Tuhan kan bukan orang Arab. Ya memang Tuhan kan bukan orang, apalagi orang Arab. Di mana salahnya? Nah, mereka pelintir-pelintir supaya umat marah. Nah, itu kan bangsat, itu merusak umat seperti itu. Seandainya Jenderal Dudung itu dengan pernyataannya itu di hadapan Allah keliru, itu kan bukan urusan kita. Padahal tidak keliru itu. Gitu loh. Masalahnya itu seperti itu. Itu gara-gara awalnya itu ya itu enggak disuruh Rasulullah gambleh soal agama. Itu loh. Jangan dong. Meskipun pinter kalau tidak disuruh Rasulullah, jangan mendeklarasikan diri sebagai ulama, apalagi berseragam ulama. Itu loh. Ulama sedikit-sedikit melaporkan. Ini kan ada apa ngaku koalisi ulama melaporkan. Kerjaannya kok lapor polisi itu loh. Nanti giliran dibui alasannya ya dulu imam-imam dalam sejarah Islam itu kan banyak juga yang dibui. Iya, tapi mereka itu tidak melakukan agitasi seperti ini. Mereka dibui, dihukum karena memang penguasanya benar-benar zalim. Dan hari ini tuh mustahil penguasa itu menjadi benar-benar zalim karena sistemnya demokrasi. Jadi nggak ada alasan memang dibui itu ya kriminal benar. Kan itu tuh. Jangan disamakan dengan misalnya Imam Ahmad dulu di penjara, misalnya gitu. Enggak sama dong. Imam Sibli di penjara enggak sama dengan orang yang berbaju ulama hari ini di penjara, ya enggak sama, jangan disamakan. Beda kok. Alasannya kan gitu toh, ya seperti ulama-ulama zaman dulu kan di penjara juga. Loh, ulama yang zaman dulu bener-bener kan gitu toh. Dan enggak bikin gara-gara. Nah, kalau ini cuma bajunya yang ulama kok. Jangan tertipu lah kayak gitu. Ya tapi kan umat itu ada yang mau paham dan ada yang tidak mau paham. Ya enggak apa-apa memang ya seperti itu. Yang penting enggak ada permusuhan lah. Semua orang manusia bukan musuh kita. Hewan bukan musuh kita. Nah itu. Pohon apalagi semua adalah makhluk Allah diciptakan dari nur Rasulullah. Nah itu. Nah kita boleh komentar kalau yang keliru-keliru. Tapi jangan ada permusuhan, jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Dibawa humor aja. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya ayo sudah, namanya juga nggak bisa. Iki kok serius kan apa tadi? Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bolehlah orang tidak disuruh Rasulullah menjadi guru ngaji, berdakwah itu boleh kalau disuruh gurunya. Gurunya itu disuruh Rasulullah, gitu loh.
Ya minimal gitulah, kayak dosen itu loh. Dosen kan punya asisten dosen. Gitu. Yang punya SK kan dosen nih. Terus ada mahasiswa pinter, kau tak jadikan asisten lah ikut ngajar. Kan gitu. Udah nggak disuruh gurunya, nggak disuruh Rasulullah, nggak ampleh yang merusak umat itu. Atau gurunya memang menyuruh, tapi gurunya juga nggak punya SK. Ayo wis, goblok murokap kan itu. Ya itu ya, wis wae anggere rame ngene tau mah. Ku ndak marah kayak gayeng. Ya, yang penting kita gembira gitu ya. Yang penting kita gembira, tidak punya musuh siapapun. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ya ta? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.